Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Kabar yang saat ini sedang sangat ramai dan banyak dibicarakan di berbagai media massa di Indonesia adalah mengenai ratusan warga negara Indonesia yang terlantar, terombang-ambing di lautan selama 2 hari. Alhamdulillah berhasil diselamatkan. Nah, bagaimanakah mereka bisa sampai mengalami kejadian tragis seperti ini? Jadi ceritanya ada ratusan orang warga negara Indonesia yang terkatung-katung di atas perairan Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ini diselamatkan oleh nelayan Indonesia yang tidak sengaja melintas di situ. Para nelayan ini melihat orang-orang itu terombang-ambing di atas laut. Dan ketika diselamatkan oleh nelayan, kondisi mereka itu cukup memprihatinkan. Mereka kondisinya berhimpit-himpitan di atas sebuah kapal yang terbuat dari kayu. Kapal ini tidak memiliki atap, tanpa ada alat keselamatan sedikit pun. Mereka semua terpaksa bertahan dengan kondisi seperti itu selama 2 hari. 2 hari loh ini mereka terpaksa menahan rasa capek, rasa haus, lapar, tidak mandi, tidak tidur, kedinginan, kepanasan di atas laut itu. Mereka sebelumnya terpaksa bertahan selama 28 jam atau sekitar 2 hari di tengah laut. Mereka ini bercerita kalau 2 hari itu mereka tidak makan apapun, tidak minum apapun, dan waktu 2 hari itu baru total perjalanan di atas kapal. Belum lagi dihitung dalam waktu tempuh mereka dari jalan kaki nih melewati hutan untuk mencapai kapal tongkang itu. Dan ini bisa saya bayangin gimana ya, itu kalau mereka di atas kapal 2 hari buang airnya. Kan nggak mungkin ya selama 2 hari itu nahan buang air kecil. Dan kalau misalnya mules, mabok laut gitu, jadi pengen buang air besar, itu gimana? Kalau laki-laki mungkin bisa cuek ya, buang air kecil gitu di laut. Nah ini yang perempuan nih, gimana buang airnya sedangkan mereka duduknya itu dempet-dempet banget seperti yang ada di video itu. Aduh, ini bener-bener deh, saya nggak sanggup bayanginnya. Kapal yang dipergunakan oleh para penumpang ini ada 2 buah kapal kecil. Dan total penumpang dari 2 kapal itu adalah 172 orang. Ada laki-laki, ada perempuan juga, ada yang muda, ada yang tua, ada yang ibu-ibu, bapak-bapak, numplek jadi satu di situ. Coba bayangkan seperti apa rasanya 172 orang dibagi ke dalam 2 kapal. Bahkan satu kapalnya itu katanya ada yang berisi 100 orang lebih. Duh, ini seperti apa rasanya di situ ya? Nah, berita ini bisa Anda lihat juga melalui Kompas TV dengan judul Terombang-ambing di tengah laut, ratusan TKI dari Malaysia diselamatkan oleh nelayan. Mereka semua terlantar di tengah laut karena keluar dari Malaysia melalui jalur belakang. Mereka semua berangkat dari Selangor pada tanggal 9 Januari 2024 yang lalu. Dan mereka ini nekat menumpang kapal tongkang kayu dan mereka bercerita kalau sebelum sampai ke Indonesia, mereka itu sebelumnya sempat diajak berputar-putar mengelilingi pulau-pulau untuk menghindari tertangkapnya dari pihak penguat kuasa Malaysia. Hingga akhirnya perahu pun terombang-ambing di tengah laut karena cuaca yang buruk menghantam kapal itu. Dan ironisnya, ketika sudah sampai di perairan pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, para TKI ini tidak dibawa berlabuh ke pinggir pantai atau ke bibir pantai, itu enggak. Padahal janji awal dari Tekong ini mereka akan dibawa dengan selamat sampai ke daratan. Tapi nyatanya malah diturunkan di tengah laut. Dan ketika mereka mencoba berenang untuk mendekati daratan nih, kan mereka turun dari kapal. Mereka berenang ke daratan. Nah, di situ ada beberapa nelayan Indonesia yang melihat mereka dan mencoba mengevakuasi mereka dengan menjemput dengan kapal-kapal milik para nelayan itu. Ya, alhamdulillahnya ya, ada para nelayan yang melihat. Lah, kalau nggak ada yang lihat gimana coba nasibnya mereka? Kan nggak semuanya bisa berenang ya. Jadi mereka cerita kalau yang bisa berenang itu turun dari kapal, berenang mendekati daratan dan mencari pertolongan. Nah, yang perempuan, yang ibu-ibu yang sudah tua dan tidak bisa berenang, nunggu aja di atas kapal sampai pertolongan itu tiba. Dan dari sini Anda bisa saksikan ya bahwa janjinya si Tekong itu ternyata hanyalah janji manis di bibir saja. Nyatanya mereka diturunkan di tengah laut dan mereka ini mengaku membayar sebesar Rp1.500 hinggalah Rp2.000 per orangnya untuk pulang melalui jalur tidak resmi ini dan untuk merasakan pengalaman buruk untuk terlantar terombang-ambing di lautan. Kenapa harganya bisa beda-beda? Ya karena beda-beda tekongnya. Jadi para tekong ini mengumpulkan dulu orang-orang yang mau pulang lewat belakang. Begitu sudah banyak yang mau pulang lewat belakang ini, baru mereka dikumpulkan jadi satu untuk naik ke 2 buah kapal tersebut. Kan ini sadis banget ya tekongnya. Janjinya apa, dapatnya apa. Tapi ya itulah, gimana lagi, resiko kita untuk pulang lewat jalur yang tidak
tidak resmi. Nah, ini kita dengar ya salah satu kesaksian dari penumpang yang berada di atas kapal tongkang tersebut. Dari mana Bang sebelumnya? Saya dari Selangor, Ya. Malaysia. Berapa lama perjalanan? Perjalanan 28 jam. 28 jam. Di kapal saja. Nah, itu bisa sampai ditelantarkan itu gimana Bang? Kita kurang paham juga Bang ya. Jadi kita seharusnya sudah sampai, tapi kita terus dipusing-pusing sama itu tekongnya. Naik kapal apa Bang? Kapal tongkang kayu Bang. Nah, itu tadi adalah cerita dari salah satu penumpang yang berada di atas kapal tersebut yang mengatakan dia sendiri nggak tahu kenapa dia diturunkan dari kapal itu dan harus berenang ke daratan. Dan seluruh TKI yang berhasil diselamatkan ini langsung didata dan menjalani pemeriksaan serta saat ini sudah ditangani oleh pihak imigrasi Indonesia. Duh, ini ngeri banget ya kejadiannya, dramatis banget menurut saya. Dan kejadian seperti ini pasti akan terulang lagi sampai entah kapan berhentinya. Selagi ada yang mau dan bersedia pulang melalui jalan belakang, ya tekongnya akan selalu ada aja. Dan tentu saja alhamdulillah ya, rombongan dari 2 kapal ini selamat, walaupun banyak yang mengalami trauma karena mengalami peristiwa buruk di jalan. Dan semua ini terjadi kan karena pilihan kita yang memilih untuk ikut tekong itu. Resiko peristiwa tragis seperti ini akan rawan sekali menimpa kita jika kita mau ikut pulang lewat belakang. Tapi jika kita memilih untuk pulang secara resmi, pulang bayar compound, tentu kejadian buruk ini tidak akan menimpa kita. Pilihlah cara pulang yang aman, yang selamat, bayar compound gitu ke Jabatan Imigresen Malaysia. Pulangnya bisa dengan aman, tentram, tanpa menggadaikan nyawa kita di tengah laut. Kalau dari kejadian ini, alhamdulillahnya semua penumpangnya selamat. Lah kalau nggak selamat itu gimana? Oke, sekian kali ini saya Kaulan dari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.